Selamat pagi, Dokter Rizky. Selamat pagi. Iya, baik dok. Kita mungkin mulai sekitar 2 menit lagi ya dok ya, sambil saya ini lagi ke para peserta. Oke, sip. Ya, terima kasih dokter. Pesertanya kira-kira berapa, Mbak Bena? Pesertanya sebenarnya biasanya sih sekitar kadang 20, kadang 50 gitu. Nanti coba ini ya dok, kita lihat ya dok ya. Kalau mau nanti lewat jam 9 lewat 5 dokter Rizky atau gimana? Sambil kita menunggu peserta. Atau on time saja dok? Oh, suaranya hilang.
Dokter Rizky, mohon izin apakah boleh nanti 9.05 dimulai ya dok ya? Mungkin sambil menunggu juga dokter-dokter ada beberapa di Prodia cabang yang juga masih ada pasien mungkin. Oke, boleh silahkan. Baik, ditunggu ya Suara dok. saya terdengar ya? Sudah dok, sudah jelas, sangat bagus. Oke. Iya, baik. Nanti izin dok untuk acara ini nanti direkam, nanti recordingnya kami upload di YouTube karena biasanya memang seringnya banyak yang nonton juga di YouTube dokter Rizky. Oh iya, iya. Baik, silahkan. Iya, ya baik. Terima kasih dokter. Baik, izin untuk langsung kami mulai ya dok, mungkin sambil menunggu nanti peserta semuanya baru bisa masuk beberapa saat lagi. Tapi langsung kita mulai saja boleh ya dok ya? Boleh, silahkan. Iya, baik. Mungkin Mbak Ina dan Mbak Gita nanti boleh di ini ya, di chat lagi untuk dokter-dokter atau teman-teman lain yang di marketing ataupun di pelayanan ya, untuk join. Baik, terima kasih. Izin saya mulai, Dokter Rizky. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada para dokter, kemudian para dokter di Prodia Cabang, kemudian tim marketing, juga tim customer service, dan serta seluruh peserta kulap with Prodia yang hadir melalui Google Meet pada pagi hari ini. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua dalam acara kulap atau kupas ilmu laboratorium bersama Prodia dengan topik yang sangat relevan untuk praktek layanan klinik sehari-hari gitu ya. Mungkin di Prodia Cabang sering juga dapat pasien di mana topiknya hari ini adalah evaluasi kecurigaan alergi pada anak di praktik sehari-hari atau mungkin ini semacam 5W1 hanya ya Dokter Rizky ya untuk langsung mengenali alergi seperti apa. Karena topik ini penting karena keluhan alergi terutama seringnya pada anak ya, sering ditemui di layanan klinis maupun di Prodia Cabang, mulai dari keluhan mungkin saluran nafas, kulit, gastrointestinal, hingga dugaan alergi makanan. Jadi melalui sesi hari ini kita harapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai pendekatan diagnostik alergi pada anak, termasuk perbedaan mekanisme alergi, kemudian juga pemilihan makanan ya, mungkin ada nanti yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita pada pagi hari ini tentunya sudah ini ya dok, sudah sering juga ya dok ya jadi pembicara dok, yaitu Dokter Rizky Amalia, spesialis anak subspesialis alergi imunologi untuk menyampaikan materi. Langsung saja Dokter Rizky untuk presentasinya, mungkin mau dibantu atau bagaimana dok? Bisa untuk Saya coba dulu ya. present sendiri? Iya siap, baik. Jadi sambil menunggu di sini kita juga ini ya dok, sehari di sini untuk pesertanya biasanya ini adalah dokter-dokter di Prodia Cabang di seluruh Indonesia, kemudian juga tim dari ada juga branch manager, tim marketing, dan juga tim dari pelayanan atau biasanya yang ada di front desk ya dok ya, yang biasanya ada di cabang-cabang Prodia se-Indonesia. Oke, baik.
Oke, baik. Terima kasih Ibu Moderator. Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah dokter, aman Oke, baik. suaranya dan juga slide-nya juga sudah aman. Silakan waktu dan tempat dipersilahkan Oke, dokter terima Rizky. kasih. Selamat pagi semua kepada dokter-dokter dari Prodia sekalian ya. Hari ini mungkin saya akan berbagi sedikit tentang pendekatan tes diagnostik alergi ya yang sering menjadi salah satu apa namanya, kasus klinis kita sehari-hari. Oke, mungkin sebelum memulai kita akan membuka dengan kasus dulu ya. Ada seorang anak usianya 4 bulan dengan beberapa kali mengalami hematosesia, BAB berdarah, tapi BAB-nya sebenarnya normal ya, artinya tidak diare. Kemudian kita tidak menemukan gejala-gejala sistemik lain dan pasiennya pertumbuhannya baik, mendapatkan ASI sejak lahir, tapi ibu mulai menambahkan susu formula sejak sebulan yang lalu. Nah, dokter sekalian sudah menduga adanya alergi makanan, terutama terkait alergi susu sapi. Menurut dokter sekalian, mungkin pilihannya manakah diagnostik tes atau tes alergi apa yang paling sesuai untuk dikerjakan pada pasien ini? Ini kalau di Google Meet saya agak lupa nih gimana ya cara kita bisa ininya. Boleh sih kalau mau open mic langsung itu boleh atau misalnya ada chat atau apa gimana ya saya agak lupa. Bisa ada chat juga dok di sini mungkin. Oke, boleh. Bu dokter ada yang mau coba Boleh. menjawab. Silakan Bapak Ibu dokter. Ini nggak diapa-apain loh, cuma tahu Iya. aja. Kira-kira apakah akan melakukan pemeriksaan IgE total dan menghitung jumlah eosinofil atau melakukan pemeriksaan IgE spesifik untuk susu sapi atau mengerjakan skin prick test untuk susu sapi atau patch test ya untuk susu sapi atau kita melakukan eliminasi hingga gejalanya perbaikan lalu diikuti dengan uji challenge ya untuk melihat apakah gejala tersebut muncul kembali. Boleh, silahkan dipilih. Maka mungkin ada yang menjawab via chat, boleh juga, atau secara langsung mungkin boleh. Coba-coba Nggak ditanya-tanya ya dok ya. Oh jawabannya ini dok di chat A ini rata-rata. Oke, saya nggak bisa ngeliat chatnya ya. Chatnya di mana sih? Chatnya ada di ya ini. Udah. Pokoknya saya percaya dengan Dr. Bena ya. Berarti jawabannya sebagian besar. Oke, nanti kita lihat kembali. Dr. Pristi Ayu Permana. Oke, nanti kita lihat lagi ya ke belakang pembahasannya seperti apa. Oke, ini kemudian kasus kedua. Ini anaknya sudah lebih besar ya, masih anak laki-laki tapi 12 tahun dengan ini sudah tegak nih diagnosisnya. Rinitis alergi yang persisten. Kemudian sudah diberikan obat intranasal kortikosteroid dengan dosis yang adekuat, tapi menurut dokter responnya belum cukup baik. Artinya masih ada gejala hampir setiap hari. Nah, pasiennya ingin pergi ke luar negeri ya, karena di Indonesia nih imunoterapi belum tersedia reagennya. Dia ingin melakukan imunoterapi. Nah, sebelum dokter kirim untuk melakukan imunoterapi, kira-kira apakah pemeriksaan diagnostik yang sesuai untuk menentukan etiologi dari rinitis alerginya sebelum mulai mengerjakan imunoterapi? Apakah A, melakukan pemeriksaan IgE total, B, hitung eosinofil, C, IgE spesifik untuk alergen inhalan, atau skin prick test untuk alergen inhalan, atau patch test untuk alergen inhalan? Silahkan. Oke, udah langsung nih Dokter Pristi, C. Oke. Ini karena jualannya Prodia nih kayaknya. Oke, ya, ada lagi? Mungkin yang lain. Ada lagi? Dokter Pristi. Ini nanti minta voucher MCU sama Mbak Bena nih ya. Tiba-tiba MCU ya dok. Iya baik. Oke. C lagi. Oke. IgE spesifik.
Oke, Baik. sebagian besar menjawabnya IgE spesifik ya. Oke, Iya, nanti kita benar. lihat lagi ke belakang. Oke, ini adalah outline presentasinya. Hari ini mungkin kita akan bahas dulu apakah perbedaan atopi, alergi, kemudian hipersensitivitas, karena terminologi tersebut mungkin sering didengar, apakah sebenarnya itu merujuk ke satu definisi yang sama atau ternyata ada perbedaan ya. Kemudian bagaimanakah reaksi-reaksi tersebut terjadi, kemudian spektrum dari penyakit atopik pada anak itu apa saja, kemudian bagaimana melakukan pendekatan diagnostik untuk penyakit atopik, dan bagaimana kita sebagai dokter dapat melakukan pemanfaatan ya atau utilisasi dari tes-tes diagnostik alergi yang tersedia dengan tepat dan optimal untuk pasien kita. Oke, mungkin yang pertama sebenarnya term ini term yang digunakan oleh World Allergy Organization tahun 2016 ya, bahwa hipersensitivitas itu sebenarnya suatu kondisi yang terjadi akibat pada dosis yang sesuai gitu ya, tentunya dosis terapeutik pada subjek. Jadi tapi ini sebenarnya sangat luas ya, bisa berupa efek samping atau bisa suatu reaksi hipersensitivitas yang didasari oleh mekanisme imunologi. Jadi hipersensitivitas ini semua reaksi simpang atau semua reaksi lah ya yang terjadi akibat pajanan dari suatu mungkin kita sebutnya zat ya. Nah, kemudian bisa menjadi suatu reaksi alergi, kita sebut reaksi alergi apabila memang reaksi hipersensitivitasnya didasari oleh mekanisme imunologi. Oke. Ya, kalau dia didasari oleh reaksi imunologi, maka kita sebutnya reaksi tersebut sebagai reaksi yang hipersensitivitas yang alergi. Tapi kalau tidak ada reaksi imunologi yang mendasari, maka kita sebutnya hipersensitivitas yang non-alergi. Kemudian untuk alergi sendiri, sebenarnya reaksi imunologi tersebut bisa dimediasi secara umum ya, kita akan bagi dua, yaitu yang utamanya didominasi oleh IgE atau IgE-nya yang lebih utama dalam mekanisme tersebut, atau yang non IgE. Nah, yang IgE ini mungkin yang ada berbagai macam ya. Kemudian nanti kita akan menyebutkan lagi bahwa atopic disease itu adalah penyakit hadiah alergi yang didasari oleh terutama sebenarnya dimediasi oleh IgE. Nah, mereka yang memiliki kerentanan untuk terutama sebenarnya karena faktor genetik ya, untuk memproduksi IgE terhadap suatu alergen, kita sebutnya sebagai orang-orang yang memiliki atopi. Tapi orang yang memiliki atopi itu belum tentu dia akan berkembang menjadi penyakit atopik ya. Nah, ini EAKI berusaha menyempurnakan lagi nomenklatur tersebut di tahun yang lebih baru ya, 2023, tapi sebenarnya masih hampir sama ya, bahwa semua payung dari reaksi yang terjadi akibat pajanan zat tertentu itu kita sebutnya hipersensitivitas, kemudian tadi ya alergi kalau dia punya reaksi tersebut dimediasi oleh reaksi imunitas ya. Nah, reaksi imunitasnya itu bisa yang utamanya adalah antibodi. Nah, tentu tadi kalau dia IgE mediated, maka maunya adalah yang ini ya, di mediasi utamanya oleh IgE. Nah, ini kita lihat IgE ini nanti dia akan banyak berhubungan dengan T helper 2 dengan sitokimia khasnya adalah interleukin 4, 5, 13 seperti itu ya. Apa contoh penyakitnya ini ya? Mulai dari rinitis alergi, asma, dermatitis atopik, urtikaria, neoedem, kemudian alergi makanan yang sifatnya IgE mediated, sampai beberapa jenis alergi obat, tapi yang semuanya terjadinya immediate atau cepat ya. Jadi dari pajanan sampai munculnya gejala paling maksimal itu kurang dari 6 jam. Nah, sementara apabila reaksi-reaksi tersebut kemudian menjadi kronik, karena kita tahu ya asma, dermatitis atopik pada suatu saat setelah mungkin awalnya dimediasi oleh IgE, tapi kemudian dia akan mengalami proses sehingga penyakit tersebut berjalan menjadi kronik. Karena memang ternyata di dalam tubuh kita itu sistem kekebalan ini adalah suatu upaya kita untuk memudahkan, tapi yang terjadi di dalam tubuh kita ya tentu tidak saja misalnya hanya
tipe 1 kemudian tidak ada peranan yang lain sama sekali, itu ternyata tidak seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada fase-fase yang kemudian menjadi fase kronik gitu ya, maka dia akan kita sebutnya ini type 2 inflammation sekarang ya. Artinya kemudian dia akan banyak peranan dari T helper 2 untuk merangsang sel-sel lain ikut berperan. Salah satunya eosinofil, kemudian mast cell yang akan diundang ke dalam tempat terjadinya proses alergen tersebut. Sehingga kemudian mungkin kalau kita lihat pada fase-fase kronik ini tata laksananya misalnya rinitis alergi gitu ya, mungkin di fase awal kita masih cukup baik dengan menggunakan antihistamin, tapi ketika dia sudah kronik, sudah terjadi obstruksi atau hipertrofi apa namanya hipertrofi konka, kemudian sudah terjadi remodeling dari jaringan, maka yang lebih berperan adalah menggunakan kortikosteroid yang sifatnya topikal ya, misalnya intranasal, karena kita tahu bahwa pada fase yang kronik tersebut sudah banyak peranan dari T helper 2 yang mengundang sel-sel lain tadi ya, sehingga mungkin histamin sudah bukan sesuatu hal yang menonjol pada fase kronik ya, tapi lebih banyak sitokin-sitokin yang dihasilkan oleh T helper 2. Kira-kira begitu, bahwa berbagai mekanisme tersebut tidak hanya mungkin satu pada suatu fase akan menonjol, tapi selanjutnya pada fase lain bisa berubah menjadi hal lain yang menonjol ya. Nah, ini kalau kita lihat dari mana alergen bisa masuk, tentu alergen bisa masuk dari traktus-traktus atau tempat-tempat yang berhubungan dengan dunia luar ya. Bisa masuk lewat kulit, kemudian bisa masuk lewat saluran nafas, baik di nasal maupun paru-paru, kemudian juga masuk melalui saluran cerna. Jadi alergen yang masuk, ini yang bergambar bintang merah ini, kemudian karena suatu dan lain hal, misalnya disrupsi mikrobiom di kulit atau di epitel, atau di mukosa, atau misalnya ada iritan yang lain yang juga ikut berperan, pada suatu saat dia bisa menembus epitel, barier kulit atau barier epitel ini ya. Nah, biasanya pada saat mereka bisa menembus, sel epitel akan mengeluarkan zat yang namanya alarmin. Nah, alarmin ini kemudian akan mempriming dendritic cell untuk mengarahkan dia ketika nanti dia bertemu dengan membawa alergen, kemudian diproses ke dalam kelenjar getah bening terdekat untuk mengubah arahnya, mempolarisasi sel T naifnya lebih untuk berproliferasinya ke arah T helper 2 karena memang sudah di-priming dari awal ketika alergennya masuk dan bisa menembus sawar epitel ini ya. Sehingga kemudian arahnya sel T naif ini kenapa nggak berubah ke T helper 1, kenapa dia harus berubahnya ke T helper 2 gitu ya. Salah satunya karena ada berbagai peranan dari innate immunity yang memang dari awal sudah mengarahkan. Nah, kemudian T helper 2 ini nanti akan bersirkulasi yang sudah matur ya, yang sudah mengenali alergen tersebut akan kembali ke jaringan. Nanti di jaringan dia tadi yang memanggil eosinofil, selmas, basofil, dan yang lain-lain untuk berserbukan masuk kembali ke jaringan. Nah, sementara tugas utama yang lain adalah T helper 2 ini sebagian akan berdiferensiasi menjadi T follicular helper yang akan membantu sel B menjadi sel plasma dan memproduksinya bukan IgG, bukan IgA, tapi menjadi IgE ya. Nah, proses dari alergen masuk sampai sel plasma, kemudian akhirnya memproduksi IgE terhadap alergen tersebut, kita kenal dengan fase sensitisasi ya. Kemudian IgE ini nanti akan disekresi ke darah. Selanjutnya dia bisa menembus ke jaringan tempat alergen dan baru menempel di permukaan baik sel mas maupun basofil ya, tempat kedudukan si IgE tadi ya. Kalau IgE yang adanya di plasma gitu ya, mungkin dia tidak banyak berkorelasi dengan reaksi yang ada di jaringan karena yang berkorelasi adalah IgE yang menempati reseptornya di permukaan sel mas. Begitu juga kalau di aliran darah yang berkedudukan di basofil ya, di permukaan sel basofil. Oke. Nah, ketika dia sudah masuk ke fase efektor, ada
pajanan alergen berikutnya dia tidak lagi harus dibawa oleh sel dendritik bertemu sel T helper lagi ke kelenjar getah bening, tapi dia sudah bisa langsung ditangkap oleh IgE yang tadi ada di permukaan sel mas. Kemudian dia akan membuat sel mas digranulasi dan melepaskan berbagai mediator, salah satunya yang paling terkenal adalah histamin. Nah, pada fase ini tadi ya mungkin antihistamin jauh lebih berperan. Tapi ketika proses ini berlanjut, nah kemudian sudah berlanjut ya, ini fase yang jauh lebih kronik, kita lihat bahwa ini tadi yang sudah kita bicarakan, T helper 2 ini ketika di jaringan juga banyak mensekresi sitokin-sitokin lain gitu ya, yang kemudian akhirnya membuat remodeling di jaringan dan mungkin bukan lagi histamin yang banyak berperan di sini ya, tapi sitokin-sitokin T helper 2 nih. Contohnya interleukin 5, 4, 13 gitu ya, yang lebih banyak berperan di sini ya. Contohnya interleukin 5 itu akan mengundang eosinofil dan basofil serta eosinofil terutamanya berterbukan ke dalam jaringan. Nah, ingat kadang-kadang kita harus mengingat bahwa semua respon yang terjadi ini adanya di jaringan ya. Mungkin darah bisa apa yang ada di plasma belum tentu bisa menggambarkan apa yang terjadi di jaringan. Sementara kan kita selama ini lebih banyak terutama kalau lab ya, semua yang diambil itu adalah hal-hal yang ada di plasma ya, tapi mungkin belum tentu dia menggambarkan apa yang ada di jaringan. Oke, kemudian sebenarnya spektrumnya apa saja penyakit atopik pada anak? Dulu kita mengenal konsep yang namanya atopic march ya. Konsep atopic march ini sebenarnya begini, dia diambil dari penelitian-penelitian yang sifatnya cross-seksional, kemudian dia menggambarkan apakah prevalence tertinggi atau prevalence tersering dari berbagai penyakit atopik yang terjadi sesuai kelompok usia ya. Kemudian dilihat bahwa kelompok usia utama adalah untuk di masa di bawah infansi atau 0 sampai 1 tahun itu paling sering adalah eksim ya, kemudian diikuti dengan alergi makanan. Nanti kalau anaknya sudah agak lebih besar gitu ya, mulai usia toddler, itu yang paling sering muncul adalah asma. Kemudian nanti begitu mulai masuk usia sekolah, bahkan terbawa hingga remaja dan dewasa, biasanya adalah rinitis alergi yang persisten. Tapi ingat bahwa ini adalah gambaran prevalensi yang kita dapatkan dari uji sebenarnya paling banyak dia menggunakan cross-seksional, artinya tidak melakukan kohort atau kita mengikuti ya dari sekelompok bayi yang baru lahir sebenarnya bagaimana perjalanan, apakah harus selalu seperti ini gitu, artinya kalau awal eksim, kemudian diikuti eksim dan alergi makanan, kemudian harus diikuti dengan asma dan rinitis ya. Tapi ternyata trajektori atau proyeksi tersebut tidak harus selalu mengikuti pola yang ini ya. Karena pada berbagai uji kohort berikutnya dia melihat bahwa ternyata konsepnya tuh lebih sesuai dengan allergic multimorbidity. Artinya kadang-kadang tidak harus selalu seperti ini mungkin hanya sekitar ternyata pada saat penelitian kecil ya, orang-orang yang mengikuti pola seperti ini tuh mungkin hanya sekitar 5%, tapi yang lain bisa saja tidak pernah punya eksim atau asma pada masa kecilnya, tapi kemudian rinitis berat gitu. Atau misalnya ada beberapa yang mungkin asma dulu, baru eksimnya agak lebih dewasa, itu juga ada ya. Artinya dia tuh saling mempengaruhi, maksudnya adanya satu penyakit atopik menjadi faktor resiko untuk munculnya penyakit atopik yang lain, tapi ada beberapa orang yang kita harus lihat bahwa kemungkinan besar dia akan cukup banyak atau penyakit atopiknya bisa terjadi lebih dari satu ya. Kalau mereka yang dari awal atau onset penyakitnya tuh sejak dini penyakit atopiknya, kemudian mengalami sensitisasi terhadap beberapa alergen ya, tidak hanya satu. Kemudian pada saat kita melakukan terapi mungkin penyakitnya persisten, sulit dikendalikan, atau juga punya orang tua dengan riwayat atopik. Itu ternyata juga mempengaruhi kemunculan kejadian-kejadian penyakit atopik ini. Oke.
Nah, sebenarnya bagaimana pendekatan diagnostik untuk penyakit atopik ini? Ini sebenarnya tidak berbeda ya dengan penyakit lain, bahwa prinsipnya semua harus dimulai dengan manifestasi klinis yang jelas. Kadang-kadang kita di poin 1 ini justru yang sering kayaknya kalau orang tuanya bilang alergi udah pasti alergi deh gitu ya. Ternyata padahal dari berbagai penelitian, sesuatu yang dilaporkan oleh orang tua sebagai gejala alergi, misalnya kita punya 100 pasien gitu ya, benar orang tuanya melaporkan bahwa anaknya mengalami alergi. Nanti ketika kita sudah melakukan anamnesis dengan baik, dia akan tersingkir sekitar 90%-nya gitu, mungkin hanya tinggal 10 nih yang kita curiga. Nah, kemudian kalau kita buktikan lagi dengan adanya bukti sensitisasi, bahkan hingga challenge test, mungkin tersiksa dari 100 pasien tadi, mungkin hanya sekitar 10 yang benar true allergy. Jadi memang manifestasi klinis itu sangat penting untuk kita nilai, apakah dia memang sesuai alergi atau enggak. Contohnya apakah gejalanya memang konsisten dengan alergi. Tadi setidaknya kita sudah mengetahui ada gejala-gejala yang sifatnya IgE mediated dan yang non IgE mediated, yang delay, kemudian apa namanya gejalanya bisa berbeda dengan yang IgE mediated. Nah, kemudian kalau untuk yang IgE mediated tentu kita harus menemukan adanya hubungan temporal ya antara pajanan alergen dengan gejala. Misalnya begini, anak saya alergi kacang. Setiap makan kacang dalam 5 menit sampai 10 menit berikutnya, matanya akan bengkak, bibirnya bengkak, muncul urtikaria, bahkan pernah serangan sampai anafilaksis. Itu terjadi setiap makan kacang atau apapun produk yang misalnya bahkan produk yang mengandung kacang, tidak peduli berapapun dosisnya. Kalau manifestasinya klinis seperti itu, tentu kita yakin bahwa ini suatu alergi terhadap kacang yang sifatnya IgE mediated. Tapi ada orang tua lagi, misalnya waktu kecil minum susu sapi biasa-biasa aja dok, nggak ada keluhan apa-apa. Tapi ini udah agak besar, mungkin SD gitu ya, kalau minumnya setengah gelas, nggak apa-apa tuh, nggak ada keluhan apa-apa. Tapi nanti kalau minumnya banyak, misalnya sehari bisa sampai 500 mili atau hampir 500 mili lah ya, minum seliter mah kenyang banget kayaknya. 500 mili, anaknya mulai sakit perut, terus diare-diare. Tapi kalau minum yang tadi itu nggak sengaja makan es krim, cuma 1-2 scoop, atau misalnya minum susu tapi cuma 100 mili, aman-aman aja. Gitu. Kalau itu kira-kira alergi atau bukan? Kita nggak ketemu hal yang konsisten ya. Tadi kalau dari yang cerita kedua ya, itu biasanya lebih terkait dengan intoleransi laktosa. Jadi yang hal-hal seperti itu harus kita bisa bedakan dari manifestasi klinis ya. Kemudian mekanismenya tadi ya kita lihat immediate atau yang delay. Nah, ketika sudah menentukan yakin bahwa ini suatu alergi, maka kita harus bisa memilihkan tes diagnostik yang sesuai. Misalnya kalau dia delay, misalnya dia apa namanya tadi contoh yang pertama ya, setiap ada beberapa kali setelah minum susu, setelah ada BAB berdarah yang anaknya happy-happy aja. Itu biasanya adalah contoh dari non-IgE mediated food allergy pada saluran cerna. Sehingga kalau dia delay, ya tentu nggak ada manfaatnya kita mengerjakan pemeriksaan IgE spesifik misalnya, karena IgE spesifik terbatas hanya untuk mereka yang gejalanya type 1 atau IgE mediated ya, hipersensitivitas tipe 1 tadi. Kemudian kita bisa melihat bahwa pemeriksaan diagnostik tadi ada yang sifatnya in vivo atau in vitro. Mungkin dua-duanya bisa digunakan, tapi kita bisa punya strength and weakness untuk masing-masing pemeriksaan sehingga kita akan bisa memilihkan yang tepat. Nah, sekarang seliweran ya berbagai diagnostik tes yang sifatnya unreliable ya, mulai dari bioimpedance, kemudian IgG sensitivity, itu sebenarnya hal-hal yang belum memiliki atau tidak memiliki evidence yang baik untuk sebagai pilihan diagnostik tes. Nah, kemudian setelah mendapatkan hasil tes alergi pun, ingat bahwa tes alergi tersebut, kalau yang IgE
Nah, dia tadi ya, itu sifatnya hanya membuktikan bahwa pasien memiliki sensitisasi, sehingga dibutuhkan interpretasi kembali yang dihubungkan dengan si nomor 1, gejala manifestasi klinisnya. Apakah sesuai hasilnya, gitu. Sehingga memang membutuhkan penelitian ya, kalau praktek alergi itu yang bikin males sebenarnya adalah anamnesisnya, karena harus panjang dan lebar menjelaskan masing-masing tadi. Nah, ini pasti kalau dokter di Prodia udah hafal banget ya bahwa additional atau supporting examination itu prinsipnya dia punya 3 ya, bisa sebagai screening, diagnostik, atau prognostik. Kalau screening tentu dikerjakan pada populasi yang sifatnya asimptomatik, tapi kalau diagnostik itu pada populasi yang sudah bergejala. Kalau sementara kalau prognosis kita tahu udah yakin diagnosisnya sudah jelas, kemudian kita akan menentukan apakah misalnya kalau prognostik sesuatu itu meningkatkan resiko terhadap luaran tertentu gitu pada penyakit tertentu. Mungkin yang sering kita suka salah menggunakan tuh antara yang screening atau diagnostik gitu. Misalnya pasiennya nggak ada gejala apa-apa, dia kakaknya high risk, baby, misalnya kakaknya pernah punya alergi, kemudian datang ke Prodia minta dilakukan pemeriksaan IgE spesifik panel, tapi gejalanya nggak ada apa-apa nih sama sekali gitu. Ingat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan tersebut kurang kuat ya buktinya untuk dikerjakan sebagai pemeriksaan screening. Kita tahu bahwa pemeriksaan-pemeriksaan tersebut ditujukan untuk proses diagnostik, maka harus ada gejala dulu sebelumnya gitu. Oke, ini ada beberapa pemeriksaan alergi yang tersedia. Mungkin nggak semuanya tersedia di Indonesia ya, tapi sebagian besar pasti ada yang kita familiar dan mungkin bahkan sering menggunakan. Ada pemeriksaan yang sifatnya in vivo atau dikerjakan di pasiennya, bisa ada skin test, ada yang sifatnya prick test, intradermal, atau patch test. Kemudian ada yang kita berikan challenge atau berikan alergennya, bisa dikerjakan oral atau mukosal ya. Ini mukosal juga nggak dikerjakan sih di Indonesia, kita jarang sekali mengerjakan pemeriksaan challenge untuk alergen yang nasal, misalnya untuk rinitis alergi atau bronkial untuk asma. Nah, kemudian ini pasti yang lebih akrab dengan dokter sekalian di Prodia ya, yang dikerjakan in vitro atau di luar dari badan pasien. Ada pemeriksaan IgE spesifik atau yang agak lebih baru sekarang, kita bisa melihat komponen dari masing-masing alergen ya. Karena ternyata satu alergen itu memiliki banyak epitop alergennya, banyak epitop yang mungkin nggak semua orang atau yang mungkin sensitisasinya bisa sangat berbeda orang ke orang ya. Kita bisa menggunakan komponen risk of diagnostic. Rasanya untuk pemeriksaan ini baru terkait susu sapi ya yang sudah ada komponen risk of diagnostiknya, tapi yang lain rasanya belum ada. Ada tes fungsional seluler ya. Kita mengambil darah segar, kemudian tadi kita tahu bahwa kalau di darah basofilnya juga bisa di permukaannya sudah ada IgE-nya yang sudah pada yang sudah tersensitisasi. Kemudian kita menilai aktivitas si basofil tersebut apabila dipajankan dengan alergen menggunakan flow cytometry. Ini tes fungsional, tapi memang hanya terbatas pada center-center tertentu yang mengerjakan karena mungkin preparasinya cukup sulit ya. Kemudian harus dengan darah segar, jadi dari time to ambil darahnya sampai dia masuk proses melihat flow cytometrinya pasti dalam jangka waktu 1-2 jam gitu ya. Sementara kalau dia di Papua tentu nggak mungkin dikirim, pasti darahnya sudah tidak segar. Jadi di Indonesia pun center-center juga belum ada yang memiliki uji fungsional ini. Oke. Nah, tapi kembali ya diingatkan bahwa kita harus membutuhkan interpretasi yang sangat hati-hati. Hasil yang positif pada skin prick atau IgE spesifik tidak harus selalu menggambarkan bahwa itu adalah penyebabnya. Oke, nah tadi skin test ada 3 ya, skin prick, intradermal, sama patch test. Ini kalau dilihat tadi warnanya agak berbeda-beda ini ya, bukan saya iseng, ada yang biru, hitam, dan merah. Jadi kalau yang biru adalah hal-hal yang kita bisa kerjakan untuk IgE mediated.
Yang hitam ini bisa untuk IgE maupun non-IgE, sementara yang merah adalah untuk yang non-IgE. Gitu. Kalau kita lihat skin prick terbatas hanya untuk yang immediate dan IgE mediated, sementara intradermal bisa dua-duanya. Bedanya adalah waktu kita membacanya. Kalau kita baca dalam waktu 15-20 menit, berarti kita menilai untuk yang IgE mediated, tapi kalau kita minta kembali antara 48-72 jam, itu adalah untuk yang non-IgE mediated. Patch test jelas hanya dikerjakan untuk menilai alergi yang sifatnya non-IgE mediated. Nah, ini skin prick test mungkin kalau dia nih belum masukin alergennya ya kayaknya ya untuk skin prick test, tapi karena memang alergennya tuh belum di BPOM ya, saya juga nggak ngerti. Padahal dia bukan makanan, bukan obat, tapi ternyata tetap harus melalui proses BPOM. Jadi dengan skin prick ini kita akan meneteskan alergen di permukaan kulit, kemudian kita cukit, nggak usah ditusuk ya, hanya dicukit ringan supaya epitelnya break, kemudian dia bisa bertemu dengan sel mas yang berada di lapisan epitel tadi. Sehingga kalau kemudian sel masnya sudah memiliki IgE yang tersensitisasi, maka akan menyebabkan vasodilatasi dan tertimbul adanya wheal atau urtika ya. Kemudian ada beberapa kontraindikasi sebenarnya, terutama yang absolut adalah kalau dia pasiennya pernah ada riwayat yang berat gitu ya, sebenarnya nggak absolut juga sih, masih boleh dikerjakan tapi harus penuh dengan kehati-hatian. Nah kalau dia pernah ada riwayat anafilaksis dalam 30 hari terakhir, IgE skin prick ini tidak bisa dikerjakan. Kenapa? Karena mungkin sebagian besar IgE yang ada di sel masnya sudah habis terpakai pada proses anafilaksis sehingga bisa false negatif. Jadi kita minta untuk dikerjakan lebih dari 1 bulan setelah riwayat anafilaksis terakhir. Nah, untuk melakukan skin prick juga membutuhkan kulit yang sehat, gitu ya. Kalau ada kulitnya dermatografisme, misalnya ada beberapa anak yang mungkin sangat heboh sel masnya, jadi dengan tekanan saja tergores kulitnya sudah bisa muncul urtikaria. Nah, itu akan sulit untuk diinterpretasi karena apabila dia positif kita tidak bisa membedakan nih ini karena proses adanya reaksi terhadap alergennya atau karena dermatografismenya. Nah, untuk skin prick sendiri ini salah satunya kita membutuhkan waktu periode yang bebas dari obat-obat yang bisa mengintervensi hasilnya ya, contohnya antihistamin, kemudian kortikosteroid yang topikal dengan dosis tertentu maupun yang sistemik yang cukup lama. Oke, kemudian skin prick tadi ya menggunakan alergen yang terstandarisasi, tentu harus ada kontrol positif histamin dan kontrol negatif, biasanya normal salin atau gliserin. Kemudian alergennya akan diteteskan, paling tidak jaraknya kalau bisa lebih dari 2 cm supaya tidak tercampur. Kemudian pricknya tadi cukup ringan saja supaya hanya bisa mempenetrasi epidermis, tapi tidak perlu, jangan sampai berdarah justru. Nah ini kalau kita lihat prosesnya disterilisasi dulu dengan alkohol swab biasanya, kemudian kita tuliskan mana saja beberapa alergen yang kita nomori ya biasanya, 1 untuk kontrol positif misalnya, 2, 3 gitu ya. Kemudian habis itu kita teteskan, lalu kita cukit. Setelah itu, setelah selesai, sisa dari alergennya bisa di masing-masing di lap dengan ini dia menggunakan lidi kapas ya. Setelah itu kita akan menilai, yang diinterpretasi adalah si wheal-nya, bukan kalau dia hanya eritema maka tidak kita ukur ya, yang kita ukur adalah urtikarianya, ini diameter yang terlebar, 2 diameter yang diameter yang terlebar, kemudian tegak lurusnya, kemudian kita bagi 2. Ini contohnya, ya ini kontrol positif, ini kontrol negatifnya negatif. Jadi kalau membaca skin prick ini, kontrol positifnya harus positif, kontrol negatifnya harus negatif ya. Kalau terjadi hal sebaliknya, maka kita tidak bisa membaca. Kalau kontrol positifnya negatif, mungkin dia ternyata habis minum antihistamin gitu, jadi nggak muncul gejalanya. Atau kontrol negatifnya positif, tadi mungkin anak-anak yang dermatografisme berat, jadi kita nggak bisa membaca. Nah, di bawahnya kita akan lihat ya kalau positif maunya lebih besar 3 mm dari kontrol positifnya. Oke, kemudian kalau intraderma sebenarnya mirip ya, hanya saja dia memasukkannya di intrakutan. Nah, ini dulu mungkin yang kalau kita masih praktek dokter umum zaman dulu digunakan sebagai screening sebelum masuk antibiotik ya.
sebenarnya tadi sudah dikembalikan bahwa pemeriksaan-pemeriksaan ini sifatnya hanya untuk diagnostik, tidak bisa dilakukan sebagai uji screening ya. Oke, ini juga sama precaution-nya. Nah, tadi kita lihat kalau untuk prick dia hanya di sini nih maunya, tapi kalau untuk intradermal maka dia maunya memang masuk ke intrakutan. Nah, bagaimana perbandingannya antara skin prick test dengan intradermal? Tentu lebih mudah mengerjakan skin prick test daripada intradermal, lebih nyaman juga untuk pasiennya, tapi kadang-kadang untuk intradermal ini biasanya kita kerjakan kalau skin prick-nya negatif, tapi kita masih yakin, terutama misalnya reagen obat ya. Intradermal ini kalau di Indonesia memang dikerjakan hanya untuk alergi obat. Maka kita bisa meneruskan ke pemeriksaan intradermal. Oke, selanjutnya ini yang in vitro tadi ya. Pertama misalnya IgE total. Sebenarnya IgE total ini kita harus ingat bahwa dia tidak spesifik untuk alergi karena itu semua IgE yang diperiksa ya, tidak peduli FAB-nya berikatan dengan apa. Dan kita harus ingat bahwa pemeriksaan-pemeriksaan imunologi ini hasilnya sangat bergantung dengan usia. Kalau kita lihat apabila dia negatif, belum tentu dia misalnya IgE totalnya normal, tapi kita harus lihat nih kalau dia ternyata IgE spesifiknya tinggi, ya tentu masih berhubungan ya dengan suatu sensitisasi terhadap alergen gitu ya. Misalnya tadi ya ini normal tapi IgE spesifiknya positif gitu ya, itu pasti itu masih mungkin. Nah, sementara kalau kita hanya mengerjakan itu di kotak yang ini ya, masih itu pasti berhubungan dengan sensitisasi dari alergen. Sementara kalau kita hanya bergantung pada total IgE, tentu kita akan kehilangan orang-orang yang berada di kotak ini. Sehingga memang tidak dianjurkan untuk dipakai sebagai uji diagnostik alergi. Nah, ini mungkin yang banyak dikerjakan di Prodia ya, pemeriksaan IgE spesifik. Sebenarnya ini adalah pemeriksaan imunoassay untuk melihat interaksi antara antigen dan antibodi spesifik terhadap antigen tersebut, dalam hal ini adalah IgE. Dia akan mengkuantifikasi jumlah atau kadar IgE spesifik pada plasma. Ingat sekali lagi, hanya diperiksa di plasma ya. Kemudian ada beberapa metode, mungkin saat ini ada reagen-reagen utama yang cukup luas digunakan ya. Kemudian dia bisa dikerjakan singleplex. Ini saya nggak tahu nih, Predia masih mengerjakan singleplex atau enggak, karena biasanya pasti yang sering dikerjakan ini yang multiplex ya, yang sifatnya panel. Padahal masing-masing memiliki kekuatan dan kekurangan masing-masing. Ini singleplex ada sekarang di dunia mungkin ada 3 yang utama ya. Sistemnya Immunocap, Immunolite, sama Nov. Saya nggak tahu. Kalau di Prodia pakai yang mana? Yang singleplexnya? Immunolite, dokter. Oke. Nah, apa bedanya kalau singleplex tentu pemeriksaannya untuk masing-masing alergen ya. Tapi kalau untuk yang multiplex memang dia langsung mengerjakan untuk semua mungkin sejumlah X atau Y alergen, kemudian beberapa kalau singleplex biasanya dia hanya ekstraknya, tapi kalau yang multiplex ini sudah ada digabungkan dengan beberapa punya komponen resolve diagnostik di dalamnya ya. Kayaknya kalau Prodia pakainya Euroline ya. Benar dong. Masing-masing ada ininya ya, apa namanya, spesifikasi atau karakteristiknya masing-masing. Di dunia sekarang kayak tinggal tiga inilah pemain utama, biasanya lab-lab itu menggunakan salah satu di antara ketiga ini. Nah, bedanya apa tadi ya, kalau singleplex itu hanya satu spesifik alergen, tapi kalau multiplex sifatnya panel. Ya, kalau tadinya singleplex biasanya whole ekstrak dari alergennya, tapi kalau si yang multiplex bisa ada ekstrak, bisa juga ada komponen resolve diagnostiknya. Nah, singleplex ini sensitivity-nya lebih tinggi, kalau multiplex lebih rendah. Karena dia highly kuantitatif, artinya kita bisa menggunakan untuk memantau prognosis. Sementara kalau multiplex biasanya di diagnostik awal ya, kita melihat dia positif,
Tapi angkanya tuh sebenarnya semi kuantitatif gitu. Nah, biasanya kalau pasien yang kita nggak jelas alerginya apa, nggak bisa membuktikan, dua-duanya punya negatif predictive value yang tinggi ya, sehingga kemudian kita mengerjakan pemeriksaan multiplex dulu nih biasanya. Nah, tapi misalnya kalau dia mau multiplex kemudian memang terbukti alergi susu sapi gitu dan sempat anafilaksis sehingga kemudian kita pada saat orang tuanya mungkin enggan ya untuk walaupun kita tahu kalau misalnya contohnya ya alergi susu sapi gitu, kita tahu di atas 3 sampai 5 tahun tuh mungkin hampir 90% sudah toleran. Tapi kalau di awal gejalanya berat misalnya sampai anafilaksis, biasanya orang tua tuh cukup enggan untuk misalnya kapan kita mau mengerjakan challenge test untuk menilai toleransi kembali gitu. Sehingga sebenarnya kita bisa nih kalau pakai yang single plex, kita bisa menilai kadar IgE spesifiknya. Dari beberapa penelitian, kadar IgE spesifik yang menggunakan single plex terutama itu bisa menilai kira-kira kemungkinan kalau kita challenge lagi severitas gejalanya seperti apa gitu. Misalnya dari awal IgG-nya masih lebih di atas 50, kita cek 6 bulan kemudian masih 49 gitu ya. Kemudian kita bisa menawarkan sama ibunya, kalau saya provokasi sekarang atau kita challenge sekarang, rasanya gejalanya akan sama nih, masih bisa saja gejala berat sampai anafilaksis. Tapi kalau 6 bulan kemudian pada saat kita mengerjakan yang single plex sudah jauh, misalnya 15 gitu ya, 20 gitu ya, tadinya 50, mungkin masih ada gejala, tapi biasanya lebih rendah. Orang tuanya kemudian, oh boleh deh kita coba, atau bisa aja enggak juga gitu ya. Jadi itu salah satu keunggulan dari single plex. Tapi kalau multiplex biasanya kita akan pakai di tahap awal, kita nggak tahu nih, misalnya terutama yang datanya nggak jelas gitu ya. Kita sebenarnya justru, kalau saya justru biasanya memakai untuk menyingkirkan, supaya ibunya lebih yakin, oh memang nggak ada nih negatif, artinya terutama alergi makanan gitu ya, memulai empati, ibunya nggak jelas, bilangnya semua makanan akan merah-merah. Dari gejala sebenarnya kita udah yakin bahwa ini rasanya bukan alergi ya, tapi orang tuanya ingin ada bukti. Nah, itu bisa tuh kita menggunakan multiplex ketika hasilnya negatif. Atau misalnya kalau positif tapi kecil-kecil 0,36 gitu ya, kita bisa dengan lebih mudah melakukan edukasi bahwa ini sebenarnya gejalanya bukan berhubungan dengan alergi. Nah, tadi ya tetap untuk melakukan dalam pemeriksaan IgE spesifik ini, kalau dia positif, itu artinya ada sensitisasi, belum tentu dia suatu alergi. Kita akan yakin seperti apa kalau dia kadar IgE-nya tinggi dan gejalanya sesuai ya. Misalnya setiap kali pajanan memang ada gejala gitu. Nah, itu pasti kita lebih yakin. Tapi mereka yang dalam kotak possible ini, seharusnya kita akan perlu melakukan step yang kedua ya, yaitu provokasi gitu. Misalnya tadi merah-merah nggak jelas, kadang ada, kadang enggak. Ya, giliran kita periksa IgE spesifik 0,36, 0,4 gitu ya. Nah, kalau mau lebih yakin lagi pada makanan-makanan tersebut, harusnya kita kerjakan provokasi gitu untuk meyakinkan bahwa memang tidak sesuai dengan alergi. Oke, kemudian yang sering mungkin menjadi perbincangan adalah perbedaan antara kapan sih menggunakan skin prick test, kapan menggunakan IgE spesifik ya. Sebenarnya dua-duanya punya kekuatan dan kelebihan masing-masing. Kalau skin prick test mungkin dia kemampuan pasti bisa terjadi efek samping, misalnya reaksi alergi betulan. Kalau IgE spesifik ya pasti enggak ya, karena kita hanya mengambil darah. Kemudian untuk skin prick test ada beberapa obat-obat yang dapat mengganggu hasil. Tapi skin prick test ini kelebihannya dia cepat ya, artinya kalau dia kita prick ya 15 sampai 20 menit kemudian kita bisa tahu hasilnya. Sementara IgE spesifik mungkin butuh 3-4 hari ya sebelum kita bisa mendapatkan hasilnya. Kemudian untuk skin prick test ini dia pemeriksaan alergennya sangat luas. Artinya gini, kita bisa mengerjakan prick to prick untuk makanan-makanan yang segar. Misalnya di negara-negara tertentu yang punya makanan-makanan yang tidak wajar ya, tidak umum gitu ya. Karena kan reagen ini pasti dibuat oleh perusahaan farmasinya ya. Tentu biasanya dia menggunakan paling tidak 9 alergen makanan yang umum misalnya untuk alergen makanan contohnya. Tapi misalnya ini di Thailand makannya saya kayaknya alergi terhadap kepompong ulat sutra. Makan kan di sana ya.
atau buah apa ya, nangka gitu misalnya. Kita di sini ada, di sana nggak ada nih. Mau nyari reagen nangka sih kayaknya susah ya. Perusahaannya pasti nggak ada. Nah, itu kita bisa melakukan melumat atau menghancurkan ya keras si makanan segarnya. Kemudian saya setiap makan nangka segar tuh habis itu bibir jadi tebal, kemudian bengkak ya. Kita bisa melumat si nangkanya tadi sampai ada cairan yang keluar. Nah, cairan itu yang kita perik. Nanti tinggal kita bandingkan dengan histamine kontrol positif dan kontrol negatifnya. Itu salah satu kelebihan dari skin fit test. Sementara kalau IgE spesifik tentu ya terbatas pada reagen yang ada di lab ya. Tapi sekarang pun kayaknya semua apa tadi ya, berbagai penyedia reagen tadi berlomba-lomba ya dengan semakin memperbanyak reagen dan menambahkan komponen risk of diagnostiknya. Nah, untuk challenge test ini mungkin tidak banyak dikerjakan oleh dokter Diprodia ya, karena memang ini harus under medical supervision yang sudah tertraining untuk mengerjakan challenge test. Tapi ini sebenarnya adalah suatu prosedur yang gold standard dibandingkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang kita bahas sebelumnya. Karena kita akan melihat mereproduksi gejala manifestasi klinis yang sama setelah kita eliminasi. Tentu harusnya gejala manifestasinya, gejala klinisnya maunya sama ya dengan apa yang kita duga sebagai manifestasi klinis alerginya. Bisa digunakan untuk menegakkan diagnosis atau tadi kita ingin menilai apakah sudah terjadi toleransi yang sifatnya alamiah. Oke, ini ada beberapa tes yang sebenarnya unreliable digunakan di alergi ya, menurut World Allergy Organization. Salah satunya adalah IgG IgG spesifik ya. Kalau tadi IgE, yang ini IgG. Kenapa? Karena IgG ini tidak berhubungan dengan terminologi alergi makanan. Tapi mungkin mereka melabelnya dengan food insensitivity ya, kalau nggak salah IgG itu ya. Tapi sementara food insensitivity itu pun tidak ada konsensus atau terminologi yang jelas sebenarnya apa yang dimaksud dengan food insensitivity ini gitu. Sehingga padahal sebenarnya kalau kita memiliki IgG yang positif, bahkan titernya tinggi pada suatu jenis alergen, sebenarnya artinya baik ya. Biasanya kalau IgG-nya positif, maka IgE-nya rendah. Artinya kita tuh sebenarnya sudah toleran dengan makanan-makanan tersebut gitu. Tapi kadang-kadang membacanya tuh jadi berbeda dan membuat pasiennya kemudian memantang banyak sekali yang positif di IgG. Padahal kalau IgG-nya positif ya artinya toleran, artinya dia sebenarnya bisa mengkonsumsi makanan tersebut. Oke, ini wrap up-nya skin test. Tadi kita sudah membahas skin test, kemudian total IgE, IgE spesifik, dan challenge ya. Kita lihat ada masing-masing memiliki kekuatan dan keterbatasannya sendiri-sendiri. Oke, jadi sebelum kita mengingatkan kembali sebelum melakukan pemeriksaan-pemeriksaan diagnostik, anamnesis yang mendetail, kemudian komprehensif, serta pemeriksaan fisik yang baik itu harus dikerjakan sebelum kita maju ke tahap pemeriksaan penunjang. Oke, kembali pada kasusnya ya, tadi anak 4 bulan dengan beberapa kali BAB darah. Ini sebenarnya kelompok yang ini nih, food protein induced allergic proctocolitis. Ini ada 3 ya, FPIS, FPE, dan FPIAP. Ini adalah jenis-jenis non-IgE mediated food allergy. Karena dia non-IgE mediated, tentu tidak ada gunanya melakukan pemeriksaan baik IgE spesifik maupun skin prick. Maka yang dikerjakan adalah karena ini non-IgE mediated, kita bisa melakukan eliminasi mungkin sekitar 4-6 minggu sampai gejalanya hilang, kemudian dilakukan challenge test kembali. Nah, kalau untuk pasien ini kita lihat ya, anak laki-laki dengan rinitis alergi yang persisten, dengan intranasal kortikosteroid, kita mau melakukan imunoterapi. Kita tahu bahwa dasarnya dari kasus ini adalah IgE mediated, kemudian sehingga yang bisa dikerjakan bisa pilih antara skin prick test atau IgE spesifik. Nah, kalau di luar mungkin di kita CRD untuk tungau ini belum tersedia ya. Jadi kita hanya punyanya baru ini nih, susu sapi yang punya komponen reserve diagnostiknya. Tadi seperti yang saya sudah bilang, dari setiap tungau ini ada beberapa epitopnya ya yang cukup
ada beberapa epitop yang cukup spesifik memiliki nilai prognostik sebagai penentu. Misalnya kalau yang berwarna oranye ini misalnya Dermatophagoides teronisinus, dia punya alergen DRP1, DRP2 gitu ya. Nah, beberapa yang berwarna orange, DRP5 dan DRP21 ini memiliki cross reactivity dengan Ascaris atau cacing infestasi parasit ya. Sehingga kalau dia yang positifnya terhadap DRP5 atau DRP21, ya sebenarnya mungkin yang perlu kita cari adalah dia ada infeksi cacing atau tidak gitu. Bukan dia memang memiliki sensitisasi terhadap si tungau. Jadi dengan membedakan ini ya, komponen risk of diagnostic ini, kita bisa menilai epitop dari berbagai epitop tadi. Ada epitop yang memang benar-benar true allergen atau epitop-epitop yang terjadi yang memang biasanya saling cross reaktif antara beberapa organisme yang misalnya sharing memiliki epitop yang bisa sama. Nah, ini contohnya gimana kita menggunakan komponen risk of diagnostic pada anak yang rhinitis alergi atau asma yang ingin kita lakukan imunoterapi. Ya, kita lakukan skin prick test untuk alergen inhalan ya. Ada Blumia tropicalis, Dermatophagoides teranesimus, dan Farine. Nah, Blumia tropicalis ini adanya hanya di iklim tropis, sehingga kalau untuk bule dia nggak melakukan pemeriksaan untuk Blumia tropicalis ini. Nah, kalau tiga-tiganya positif, tentu kita karena kita untuk menentukan imunoterapi apa yang kita berikan, kita harus sangat spesifik ya dengan apa yang pasiennya mengalami sensitisasi. Kalau dari skin prick test ini sudah jelas, misalnya hanya Blumia yang positif, maka kita memberikan alergen imunoterapinya hanya untuk Blumia. Tapi kalau begitu juga untuk misalnya sebaliknya ya, kalau hanya Dermatophagoides yang positif, yang diberikan hanya untuk Dermatophagoides. Tapi kalau ketiga-tiganya positif, kita bisa melanjutkan dengan tadi ya, komponen resolve diagnostik, memeriksa beberapa epitop yang berperan terhadap Blumia maupun Dermatophagoides. Kalau semuanya positif, maka kita melanjutkan dengan alergen imunoterapinya untuk ketiga jenis tungau ini. Tapi kalau hanya CRD untuk Blumia yang positif, maka hanya untuk Blumia. Nah tadi ya, sementara kalau yang positif hanya untuk DRP10 atau BLOT10 yang tadi ternyata dia cross reaktif dengan Ascariasis dan yang lain dia tidak positif, maka kita justru harus mencari, tidak melakukan alergen imunoterapi, tapi mencari adanya investasi parasit. Jadi sekarang juga sudah cukup maju ya penggunaan komponen risk of diagnostic ini. Misalnya tadi kalau ini contohnya pada tungau debu rumah, tapi kalau alergi susu sapi dapat digunakan untuk menilai apakah dia sensitisasinya terhadap protein yang tahan terhadap pemanasan atau yang labil terhadap pemanasan. Mereka yang hanya tersensitisasi pada yang labil terhadap pemanasan mungkin bisa mengkonsumsi baked milk, jadi produk-produk yang mengandung baked milk, misalnya cookies gitu ya, yang sudah terpanggang, biskuit gitu, mungkin dia bisa. Tapi kalau untuk yang benar-benar alergi susu sapi, bisa. Nah itu hal-hal tersebut sekarang membuat terapi lebih presisi ya untuk pasien-pasien dengan alergi. Oke, mohon maaf mungkin kayaknya waktunya kelamaan ya. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dilontarkan. Baik, terima kasih Dokter Rizky. Jadi tadi sudah ini ya, sudah sangat jelas sih. Nggak apa-apa dok, lama karena memang basicnya ini memang harus jelas-jelasnya sih dok. Dan tadi sangat ini sekali ya dok, sangat mengalir sekali dan juga sangat detail sekali penjelasan dari Dokter Rizky, sehingga mungkin nanti bisa sangat membantu nih dok untuk dokter-dokter tidak hanya yang ada di Prodia cabang, tapi juga mungkin dari dokter eksternal yang mengikuti juga untuk acara kulap ini. Jadi mungkin tadi kesimpulannya ada ini ya dok ya, ternyata untuk diagnosis alergi ini sebenarnya tidak hanya dari hasil laboratorium, tapi harus diawali dengan anamnesis yang detail, pola gejala, kemudian juga bagaimana paparan alergen serta pemeriksaan fisiknya yang sesuai gitu ya dok ya. Jadi tentunya di sini informasi awal dari pasien itu akan sangat penting untuk menentukan pemeriksaan apa atau apa yang harus dilakukan selanjutnya bagi para dokter. Nah, mohon izin dok, ini sudah ada pertanyaan dari Dokter Christine.
kebetulan ini pertanyaan disampaikan via Japri ya Dok ya. Jadi Iya, makanya saya nyari-nyari chat kok nggak ada gitu. Dr. Christine dari Prodia Chat Lab. Jadi apabila kita cek IgE panel atau total itu, apakah mutlak harus menghindari konsumsi antihistamin? Oke. Nggak ada. Kemudian, oh iya. Kemudian, ya silakan Dok dijawab dulu Dok. Mungkin nanti ini ada Oke, baik. lanjutannya. Kalau untuk IgE spesifik tadi sebenarnya salah satu kelebihannya adalah memang dia tidak ada interferensi dengan tadi ya obat-obat yang konsumsi. Jadi ketika kita mau periksa ya periksa aja, nggak perlu misalnya stop dulu antihistamin berapa hari gitu, nggak, hanya skin prick test yang bisa terpengaruh hasilnya. Oke, baik Dok. Kita semoga menjawab Dr. Christine pertanyaan selanjutnya. Mungkin kalau cek in IgE in vitro via darah, bagaimana syarat pemeriksaannya supaya nanti mungkin bisa note ke pasien gitu Dok yang sesuai seperti itu Dok. Karena di kita pemeriksaannya sebenarnya gini, saya nggak tahu deh. Tadi ya sebenarnya dalam memilih IgE itu sebenarnya kita bisa punya educated guess ya. Kalau di luar, sebenarnya tuh kita diajarkan harusnya tidak memilih dari awal langsung menggunakan panel. Karena misalnya kita bisa menentukan dengan pertama epidemiologi. Kalau misalnya anaknya usianya lebih infant gitu ya, biasanya kita lebih ke arah alergen. Tentu selain epidemiologi, tentu dilihat juga dengan gejala klinisnya. Kemudian misalnya kalau dia dermatitis atopik pada infansi gitu ya, tentu kita akan lebih memikirkan alergen makanan. Kalau di bawah ini biasanya 3 yang paling sering, susu sapi, telur, kacang tanah, peanut gitu ya. Kita bisa mulai skin prick-nya dengan 3 tersebut atau IgE spesifiknya juga dengan 3 tersebut gitu. Tapi kalau anak yang lebih besar, rinitis alergi, kemudian seringnya gejalanya pada saat indoor gitu ya, malam hari, dini hari, untuk kita pikirkannya alergen-alergen inhalan yang sifatnya indoor. Contohnya tungau debu rumah ya, kita bisa mulai dengan dermatofagoides, kemudian Brumia tropicalis, kalau di sini atau Thyrofagus gitu ya. Nah, itu kita bisa melakukan skin prick-nya hanya untuk alergen inhalan yang indoor, dan sebenarnya IgE spesifiknya juga seperti itu. Cuma kalau di Indonesia kayaknya berhitung harga ya, jadinya karena kalau dulu sih zaman dulu mungkin sekitar 350.000 ya, nggak sih, single plex itu berapa sekarang? In this economy. Sekitar ini ya Dok, mungkin 500-an ya mungkin ya Dok. Nanti coba saya cek lagi. Pokoknya gini, dulu tuh hitungannya kalau kita periksa 3 atau 4 alergen sama multiplex, akhirnya jatuhnya hampir sama gitu. Sehingga kemudian kita sekarang karena faktor tersebut lebih menggunakan yang multiplex. Tapi tadi ya masing-masing tentu punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin multiplex masih oke lah kalau kita mau melihat di awal diagnostik. Tapi pada saat mengikuti prognosis gitu ya, kita udah tahu satu, multiplex tuh angkanya nggak bisa kita pakai sih sebenarnya untuk kemudian lihat resolusi dari kira-kira nih kalau dia IgE-nya makin turun, kan kita harapkan gejalanya nanti juga makin untuk menilai toleransi gitu ya. Nah itu tuh agak sebenarnya nggak bisa digunakan gitu kalau yang multiplex. Jadi tadi sebenarnya semua alat ini ada dan tersedia, tapi memang kitalah yang harusnya bisa mengoptimalkan utilisasi dari pemeriksaan tersebut. Oke, baik. Semoga menjawab Dr. Christine. Oke, baik. Terima kasih Dokter. Mungkin ada pertanyaan juga Dok, ini terkait dengan pada anak untuk pemeriksaan imunoglobulin ini IgE spesifik ataupun IgE atopi. Mulai usia berapa pemeriksaan ini bisa dilakukan pada pasien anak? Apakah mungkin kan karena ini ada respon imun dari anak-anak itu mungkin baru terbentuk pada usia tertentu gitu ya Dok ya, baru terbentuk sempurna. Jadi mungkin apakah ada aturan Dok sebaiknya pada usia berapa nih untuk pemeriksaan IgE baik total maupun spesifik ini dilakukan pada anak? Bisa dilakukan pada pasien anak. Oke, baik. Sebenarnya gini, kalau saya berpendapat itu
masing-masing maksudnya ada beberapa yang memang strict ya menggunakan usia tertentu, misalnya 6 bulan gitu ya, setahun gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau balik lagi prinsipnya, kalau dia sudah bisa menimbulkan gejala, dan gejalanya kita yakin adalah gejala alergi, maka harusnya kadar IgG-nya meningkat. Maka seharusnya ketika kita skin prick test, dia harus bisa mereproduksi atau memunculkan reaksinya gitu. Jadi kalau sebenarnya udah ada gejala, ya harusnya kita sudah bisa ya melakukan pemeriksaan alergi. Tapi memang mungkin kalau di bawah 6 gini kan, hanya saja memang akan berbeda tingkat positifnya ya, atau positif prediktif nilai positif predictive value-nya tuh sebenarnya agak berbeda antara yang di bawah 2 bulan, di bawah 2 tahun dengan di atas 2 tahun. Mungkin kalau untuk misalnya IgE spesifik terhadap susu sapi aja gitu, misalnya mungkin kalau di atas 3 gitu ya, kalau untuk di bawah usia 2 tahun, saya agak lupa ya potongannya, tapi masing-masing biasanya penelitian itu akan berbeda hanya pada cut-off positif predictive value-nya. Tapi sebenarnya bisa dikerjakan, menurut saya kalau sudah ada gejalanya dan gejalanya memang suatu hal yang berhubungan dengan reaksi alergi, kita udah yakin ini memang reaksi alergi, harusnya bisa dikerjakan. Baik dok, tapi mungkin ada ini ya dok ya, ada catatan sedikit ya dok kalau di usia di bawah 2 tahun mungkin ya dok ya. Ya, memang kita agak lebih tricky ya menilainya gitu. Oke, baik. Dokter, ini sudah ada pertanyaan lagi di kolom pertanyaan. Nggak apa-apa ya dok, mungkin agak panjang. Dari Dokter Pristi. Jadi, selamat pagi dokter. Dari Dokter Pristi dari Prodia Simpang Darmo, Surabaya nih dok. Jadi, terkait dengan pemeriksaan IgE atau panel Indonesia, beliau pernah mendapat pasien dengan anamnesa dan pemeriksaan fisik yang spesifik ke arah alergen telur dan kacang. Kemudian ibu pasien ingin memastikan hal tersebut dan memutuskan untuk pemeriksaan IgE tersebut, namun hasil dari panel tersebut semuanya negatif termasuk telur dan kacang. Mungkin bagaimana hal tersebut bisa terjadi ya dok, kemudian pemeriksaan apa yang seharusnya dilakukan? Terima kasih, mohon arahannya dok. Oke, baik. Kalau memang yakin sekali dengan anamnesisnya, kalau dari pemeriksaan IgE spesifiknya negatif, ada beberapa hal sih ya, tadi misalnya usia dan yang lain-lain tuh bisa berpengaruh. Nah, kalau misalnya tetap yakin tapi dia tidak ada, tentu kita bisa maju ya, jadi oral provocation test tadi atau oral challenge test untuk menilai apakah sebenarnya memang benar-benar sesuai dengan alergi. Kalau pada saat kita challenge kemudian dia tidak ada, ya berarti sebenarnya bukan dan harus dievaluasi lagi sebenarnya pada saat anamnesis apa nih yang kita miss dari anamnesisnya. Oke, baik. Berarti harus memang ini sekali ya dok ya, detail sekali ya dok ya untuk anamnesanya untuk mendukung what next atau pemeriksaan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Semoga menjawab dokter Pristi. Mungkin ada lanjutan pertanyaan lagi, boleh dok? Yang Boleh, lain? silakan. Oke, baik. Atau mau di-unmute aja boleh. Oh ya, unmute boleh ya dok, live juga boleh mungkin dokter. Boleh, silakan. Ini ada lagi. Boleh, ini dok, ada pertanyaan lagi. Agak bingung dok karena ngetiknya di mana, jadi pada japri ini dok, izin ya dok. Jadi dari dokter Christine lagi ya ini ya, mungkin dari Prodia Chatlab, karena dokter Christine di Prodia Chatlab jadi paling banyak sering dok pasien anak yang alergi. Oke, jadi dokter Christine pernah dapat rujukan dokter spesialis anak untuk mengecek panel alergi untuk salah satu orang tuanya, di kasus ini ibunya, karena anaknya masih di bawah 6 bulan. Jadi pertanyaannya, seberapa persen kesamaan alergi antara anak dan orang tuanya ya? Mungkin karena tadi ada kaitannya juga ya dok, salah satunya diturunkan bisa ya dok ya? Oke. Ya, ini kita harus mengingat ya bahwa alergi ini adalah ada pengaruh genetiknya ada, tapi dia sesuatu yang sifatnya poligenik. Artinya kita tidak bisa memprediksi seperti hukum Mendel gitu misalnya, atau somal dominan gitu, nggak bisa ya karena dia, atau sama resesif gitu, karena dia sifatnya poligenik, maka ada peranan tapi presentasenya bisa sangat bervariasi. Mungkin ada banyak penelitian yang sudah mengatakan, jadi kalau satu saudara sibling sekitar 20-30% kemungkinan dia alergi. Kemudian kalau bapak ibu sekitar 30-40. Tapi kalau bapak ibu sama dan
gejalanya sama, misalnya benar dua-dua rinitis alergi, maka lebih tinggi lagi gitu ya. Tapi orang tua yang tidak ada riwayat atopiknya pun sekitar 10-20% anaknya masih bisa terjadi penyakit atopik karena tadi poligenik, mungkin di orang tuanya tidak terekspresi, tapi pada anaknya mungkin gitu. Karena kan ada faktor yang lain ya, lingkungan dan yang lain-lain itu sangat mempengaruhi fenotip dari nanti luaran penyakitnya gitu. Nah, sementara begini, jadi kalau alerginya saja sudah tidak bisa diprediksi, apalagi dengan pola sensitisasinya gitu. Bisa saja ibunya misalnya, apalagi kalau seperti ini ya, misalnya yang dicurigai adalah alergi susu sapi. Kita tahu alergi susu sapi itu tadi ya hampir 90% akan toleran di usia 5 bulan, di atas lebih dari 3 sampai 5 tahun gitu ya. Kemudian yang diperiksa ibunya yang umurnya sudah mungkin 30 tahun atau 25 tahun. Kalaupun dia memang ada alergi susu sapi sama seperti anaknya, sangat mungkin umur segini udah toleransi gitu. Jadi itu satu hal yang perlu saya highlight bahwa sensitisasi tadi tidak statis ya. Artinya kalau dia di usia saat ini gitu ya, setahun kita periksa sensitisasinya terhadap telur dan susu sapi. Kita periksa lagi di saat ini gejalanya dermatitis atopik. Kemudian umur 10 tahun datang ke kita, kulit udah clear, udah nggak ada apa-apa nih, tapi rinitis alergi. Dan dia sudah bisa makan susu, sudah bisa makan telur, aman-aman aja, nggak ada keluhan. Terus sekarang baru muncul nih rinitis alergi di umur, let's say 10, 12, 10, 11 tahun. Ya tentu pasti beda pola sensitisasinya. Ketika kita periksa, ya sekarang concern kita sudah bukan pada alergen makanan, tapi misalnya alergen inhalan. Gitu. Jadi tadi ya, pada setiap orang perjalanan tiap waktu juga bisa berbeda pola sensitisasinya, apalagi membandingkan antara orang tua dan anak tuh rasanya tidak ada, sejauh yang saya tahu ya, tidak ada referensi yang menyebutkan bahwa hal tersebut relevan untuk dilakukan. Oke, baik. Semoga menjawab kembali ya Dokter Christine terkait dengan itu. Jadi ternyata untuk alergi ini termasuk poligenik ya Dok ya. Jadi beberapa faktor bukan hanya mungkin ada peran genetik tapi juga ternyata ada juga peran dari yang lain gitu yang bisa nanti muncul di fenotipnya seperti itu ya Dok ya. Jadi kalau ada yang kecil ya misalnya dermatitis atopik yang terkait misalnya berbagai imunodefisiensi primer ya, misalnya Wiskott-Aldrich syndrome atau hyper IgE syndrome gitu ya, itu mungkin monogenik, tapi itu kan kecil banget, 5%. Belum tentu 5%, kurang dari 5%, dan dia bentuk fenotipnya sangat berbeda ya, tidak hanya manifestasi alerginya sangat berat, tidak respon dengan terapi konvensional, dan pasti ada manifestasi yang lainnya, entah imunodefisiensi, kerentanan terhadap infeksi dan yang lain-lain gitu. Sementara kalau yang murni alergi biasa ya pasti poligenik lah ya. Langsung ya. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter Rizky. Ini ada lagi dok, ini dari Bu Eti. Jadi di salah satu klinik ada pasien mengeluh kalau anaknya sepertinya ada curiga karena alergi. Saat diberi rujukan oleh dokter anak direkomendasikan pemeriksaan darah samar saja. Apakah memang ada hubungannya ya dok ya antara pemeriksaan darah samar dengan alergi tersebut? Terkait dengan ini ya dok ya, gastrointestinal mungkin ya dok ya. Oke, tadi kita kalau lihat lagi, aku boleh share lagi nggak ya? Boleh silakan, monggo dokter. Di kasus kita yang pertama tadi ya, kalau kita lihat, kemana nih? Ini kalau kita lihat, ini adalah 3 utama ya, non-IgE mediated food allergy yang gejalanya di gastrointestinal terutama. Ini hanya murni di gastrointestinal kalau yang non-IgE mediated food allergy. Yang yang kelompok pertama ini FPIES atau food protein induced enterocolitis, dia gejala utamanya itu adalah muntah hebat yang sampai bisa menyebabkan dehidrasi bahkan shock. Terjadi begitu minum susu gitu ya, bisa 4-6 jam setelahnya kemudian muntah hebat. Paling sering dia susu sapi, kemudian soya gitu ya.
Nah, kemudian ada food protein induced enteropati, tapi ini biasanya udah jarang kita temui sih, anaknya mungkin diare, kemudian muntah, kemudian gizi buruk gitu ya. Ini yang mungkin sering terjadi. Ada lagi yang food protein induced allergic proctocolitis. Ini yang tadi ya, anaknya tumbuh sehat, happy-happy, tapi ada BAB darah yang sifatnya makroskopik. Jadi kalau darah samar tinja kan kita melihat sesuatu yang mikroskopik ya. Mungkin tentu nggak sejalan lah dengan food protein induced allergy proctocolitis. Kalau dia melakukan pemeriksaan darah samar tinja, sangat banyak ya implikasi, atau kita hanya tahu bahwa ada inflamasi lah ya yang bisa membuat darah samar tinja terdeteksi gitu. Tapi apakah inflamasi tersebut selalu berhubungan dengan alergi susu sapi? Ya enggak juga. Dan dari berbagai konsensus yang ada, darah samar tinja itu tidak dijadikan pemeriksaan yang satu gitu, misalnya hanya pemeriksaan darah samar tinja kemudian positif itu pasti artinya alergi susu sapi, enggak juga. Jadi kalaupun mungkin mendukung untuk yang beberapa, misalnya terutama yang enteropati ya, kalau alergi proctocolitis kan dia harus makroskopik gitu darahnya. Tapi tentu untuk gold standarnya kembali lagi kita harus mengerjakan eliminasi kemudian challenge gitu. Kalau dia hanya positif saja darah samar tinjanya, tentu masih banyak hal-hal lain yang bisa menyebabkan positifnya darah samar tinja. Jadi tentu lebih baik Oke. apabila kalau kita curiga sesuatu yang sifatnya non IgE mediated, hanya gejala gastrointestinal, maka silahkan kerjakan eliminasi kemudian challenge kembali. Oke, jelas kembali. Baik, mungkin semoga menjawab Bu Eti ya untuk pertanyaannya. Boleh satu pertanyaan lagi masih bisa, Dok? Boleh. Oh iya, oke, dari eh sebentar. Oke. Oh, ini tadi pertanyaannya yang sama ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini ada lagi, Dok. Maaf, ada lagi. Nah, jadi dalam pertanyaannya ini ada dalam praktik cabang, cukup sering nih pasien meminta langsung tes alergi lengkap atau panel alergi yang IgE atau PIT ya, Dok ya. Nah, pada kondisi seperti apa dokter lebih tepat memilih pemeriksaan single plex spesifik IgE untuk alergen tertentu dibandingkan dengan multiplex alergi tes atau panel alergi, dan bagaimana menghindari overdiagnosis atau over pemesanan lab atau pembatasan makanan yang tidak perlu akibat dari hasil panel yang positif tapi tidak sesuai klinis. Oke, baik. Ya tadi ya sudah disebutkan sendiri sebelum saya nanya ya, memang harus dihubungkan dengan klinis yang nggak bisa sih, maksudnya kita gini, kalaupun misalnya dia langsung datang meminta, tentu kan nggak bisa menolak Ini dong sering ya. sekali sih, Dok, sebenarnya. Sering banget sih, Dok. Kita Tapi juga tentu kita harus mewanti-wanti gini, bahwa satu, membaca itu perlu anamnesis ulang lagi, pemeriksaan fisik yang baik, kemudian tentu dengan mengaitkan dengan berbagai gejalanya. Banyak sih kadang-kadang pasien pun datang ke saya gitu ya, praktek itu sudah membawa hasil IgE spesifik. Bahkan kadang-kadang saking dia pusingnya, kok IgE-nya sepi ya, Dok, nggak ada apa-apa. Jadi saya teruskan IgE dia, wah bisa-bisa anaknya dipantang. Padahal mungkin misalnya gejalanya nggak nyambung. Misalnya gini ya, tadi ya anak besar gitu ya, dia misalnya makanan, gejalanya misalnya hanya terbatas di saluran nafas gitu, ada batuk, ada hidung mampet gitu-gitu deh. Tapi dia ibunya yakin bahwa ini karena alergi makanan, padahal nggak ada gejala-gejala yang lainnya gitu. Jadi kalau berapa clue tuh, misalnya kalau dia terbatas hanya saluran nafas ya sebenarnya tanpa ada gejala yang lain, itu biasanya sangat jarang disebabkan oleh alergi makanan. Justru kita yang mesti lihat adalah hal-hal terkait alergen inhalan gitu deh. Nah itu yang kayak gitu-gitu ya. Jadi memang kalau misalnya orang tua meminta, tentu kita harus menyebutkan disclaimer edukasi. dulu ya, bahwa ini hanya sensitisasi, tidak pasti berkorelasi dengan gejala. Tentu harus dia pergi ke tenaga kesehatan, ke dokter ya, kemudian untuk dilakukan pemeriksaan yang menyeluruh supaya Benar. kita bisa menentukan. Tadi kalau multiplex mungkin biasanya kita pakai di awal untuk kalau ada beberapa gejala ya yang tidak, atau ada beberapa dugaan yang kita curiga. Tapi kalau misalnya ibunya cukup yakin dari anamnesis, enggak kok, memang hanya susu sapi, yang lainnya saya coba nggak ada apa-apa. Oh ya boleh, kita hanya mengerjakan single plex saja misalnya.
Oke, baik. Tetap harus ini tadi ya dok ya, anamnesisnya harus jelas dulu ya dok di awal gitu, baru nanti Ya kalau diarahkan. ibu zaman sekarang kan kayaknya MPASI ada bintik merah satu aja udah panik habis itu. Iya, iya benar benar dok. Padahal nggak Iya sih. semua eritem pun atau ruam pun berhubungan dengan alergi ya. Kadang langsung memang datang ke cabang langsung sudah saya mau periksa alergi yang lengkap ini seperti itu sih dok. Jadi Sebenarnya kadang-kadang sih tadi ya, ya kita harus tidak boleh menolak peluang bisnis, bukan? Nggak, tapi tetap harus kita disclaimer dulu tetap sama orang tua disclaimer dulu bahwa ya dok di awal. pemeriksaan ini bukan seperti one magic bullet bisa menyelesaikan segalanya, tetap butuh peranan dokter untuk membantu ibu menginterpretasi hasilnya. Baik, baik. Terima kasih Dokter Rizky. Mungkin ada pertanyaan lagi. Saya sambil cek-cek yang ada di WA juga nih dok. Nah, biasanya chatnya langsung masuk ke WA jadi agak-agak ada Oke, di call. Oke, sepertinya tidak ada lagi ya. baik, Oke, oke, aman. Tidak ada lagi. Sudah dok. Mungkin tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi mungkin boleh ya dok ya dari dokter-dokter. boleh, boleh Kadang-kadang silahkan agak ya. malu-malu atau kadang-kadang agak sulit untuk mengakses yang chatnya nih dok. Jadi mungkin nanti bisa menyusul. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih Dokter Rizky untuk Sama-sama. untuk ilmunya, untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari dokter-dokter dan tim marketing, tim pelayanan juga di cabang sehingga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan insya Allah mengalir ya dok ya untuk pahalanya ya dok ya. Amin. Amin, terima Amin kasih. ya. Baik, terima kasih Dokter Rizky untuk waktunya. Ini kita sudah dua kali nih dok minggu lalu terkait anak dengan Dokter Gaisani, sekarang dengan Dokter Rizky. Jadi Oke, lengkap sekali nih terkait dengan pasien anak nih 2 minggu terakhir ini. Ya baik, oke. terima kasih banyak Dokter Rizky untuk Terima waktunya dan juga kasih. ilmunya. Saya izin untuk menutup acara ini. Semoga apa yang menjadi disampaikan oleh Dokter Rizky hari ini dan dijawab oleh Dokter Rizky hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi para dokter-dokter sekalian. Terima kasih Oke, Dokter Rizky sekali lagi. Wassalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, sampai ketemu warahmatullahi lagi ya dok. wabarakatuh. Oke, Bisa nanti di acara saya lain izin lagi. live ya. Ya, silahkan. Terima kasih para dokter-dokter yang sudah bertanya. Terima kasih yang sudah hadir.